Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Wicaksono dengan 3 digit yang terakhir 054. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang modul ke-6 praktikum computer vision. Yaitu ada 20 percobaan yang di sini langsung saja kita mulai pada percobaan pertama, yaitu image staging sederhana. Manual pipeline, yaitu program ini membangun pipeline staging gambar dari awal secara manual. Tahapan pipeline meliputi deteksi feature, pencocokan feature, estimasi homografi, warping perspektif, dan penggabungan gambar. Nah, untuk konsep mempelajari itu seperti ini, teman-teman. Terus fungsi utamanya seperti ini: membuat detektor feature shift, membuat matcher berbasis plan, dan lain sebagainya. Ini adalah programnya. Ini adalah penjelasan program, yaitu user program. Oke, coba kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Bang Messi hasilnya. Ini adalah hasil pada percobaan pertama, yaitu pipeline staging manual. Oke, kita close dulu. Ini adalah perbandingan loss ratio dan threshold. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, pada percobaan ini, percobaan kedua, OpenCV Stitcher IP atau program ini menggunakan CV2 Stitcher untuk membuat panorama otomatis dengan pipeline lengkap bawaan OpenCV. Stitcher API menangani seluruh proses dari deteksi fitur hingga blending secara otomatis. Nah, konsep pelajari itu seperti itu, teman. Nah, fungsi utamanya membuat object feature, menjalankan pipeline stitching lengkap, mode panorama, dan lain sebagainya. Ini adalah programnya. Saya kalian prom aja, teman-teman. Oke, coba kita run. Nah, ini adalah hasil dari percobaan kedua. Oke, kita lanjut saja ke percobaan ketiga. Oke, lanjut percobaan ketiga. Ini adalah analisis waktu stagingnya, waktu staging jumlah gambar, panorama gambar 5. Oke, kita ke percobaan ke 3. Nah, pada percobaan ketiga ini yaitu teknik blending atau perbandingan. Program ini membandingkan berbagai teknik blending yang digunakan untuk saat menggabungkan gambar dalam image staging. Blending yang baik menghasilkan transisi mulus pada area overlap atau scene tanpa artefak visual. Nah, konsep yang pelajari yaitu mengapa blending diperlukan, perbedaan berbagai metode, konsep Laplacian pyramid, dan analisis visualnya. Adalah teknik blending yang dibandingkan. Terus ada fungsi utama yang pelajari. Oke, ini programnya, teman-teman. Penjelasan programnya ada di sini. Angka 5 metode kedua. Oke, langsung jalan. Adalah percobaan ketiga, hasilnya itu perbandingan pattern blending. Hasilnya seperti ini. Ini adalah ketika zoom area zoom atau overlap.
piramid multi band bending. Oke, lanjut ke percobaan keempat. Kita bahas simpel-simpel aja teman-teman karena banyak 20 percobaan. Oke, percobaan keempat yaitu multi image panorama. Nah, program ini membangun panorama lebar dari 5 gambar menggunakan chain homografi, dan gambar tengah ketiga dijadikan sebagai referensi untuk menimbulkan distorsi. Homografi antar pasangan dihitung lalu di chain untuk memetakan semua gambar di koordinat referensi. Nah, konsep terpelajari ini seperti ini teman-teman. Terus fungsi utamanya. Ini adalah programnya. Oke, coba kita lihat. Ini adalah hasilnya teman. Ini adalah hasil dari kiri ke tengah ke kanan. Ini referensi tengah, referensi kanan, referensi kiri. Oke, kita lanjut ke percobaan kelima, yaitu cylindrical projection. Yaitu program ini mengimplementasikan cylindrical warping untuk mengurangi distorsi yang terjadi pada panorama wide angle. Proyeksi silindris memetakan gambar planar yang ke permukaan silinder, memungkinkan stitching yang lebih baik untuk panorama beberapa gambar. Nah, ini adalah konsep yang pelajari. Ini adalah fungsi utama yang pelajari. Ini kita lihat program-programnya. Jadi coba kita run. Efek vokal lain pada kini luar. Lihat lagi. Nah, sini teman. Cobaan visual distorsi daripada grid. Oke, lanjut percobaan ke-6. Ada percobaan ke-6 yaitu spherical projection. Nah, program ini mengimplementasikan spherical warping untuk panorama full view dan membandingkan 3 jenis proyeksi: planar, cylindrical, dan spherical. Proyeksi spherical memetakan gambar planar ke permukaan bola cocok untuk panorama yang mencakup field of view sangat lebar, sejauh lebih dari 180 derajat. Untuk konsep yang pelajari seperti ini. Fungsi utama yang pelajari. Dan ini ada programnya. Oke, coba kita run. Perbandingan tiga proyeksi stitching planar hingga spherical. Distorsi pada 3 proyeksi planar, silindrikal, spherical. Oke. Efek vokal. Oke. Lanjut percobaan ke-7. Ini baik. Percobaan ke-7 yaitu bundle adjustment atau konsep. Program ini memahami konsep bundle adjustment pada kualitas panorama multi image. Bundle adjustment mengoptimasi parameter kamera secara global. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman ketika di-run. Ada perbandingan chain homografi versus bundle adjustment. Nah, yang atas ini tanpa bundle adjustment dan yang bawah ini adalah hasil dari dengan bundle adjustment. Ini konsep yang pelajari teman-teman. Terus fungsi utamanya. Terus oke.
propagation. Ini adalah hasilnya. Oke. Ini adalah hasil dari running, teman-teman. Ini adalah hasil dari di zoom, teman-teman. Cukup. Lanjut ke 8, yaitu exposure compensation. Nah, program ini mengatasi perbedaan exposure antar gambar dalam panorama menggunakan gain compensation. Perbedaan brightness antar gambar menyebabkan sim yang terlihat jelas pada panorama. Exposure compensation menyeimbangkan brightness sehingga transisi antar gambar lebih halus. Inilah konsep pelajari tentang, inilah fungsi utamanya yang dipelajari. Oke, kalau programnya kita lihat, ini adalah grafik, teman-teman, histogram sebelum setelah exposure. Ini adalah hasil dari perbandingan metode exposure. Oke, sebelum sudah nih. Oke, cukup. Lanjut ke sim finding, yaitu program yang memahami dan membandingkan berbagai metode sim finding untuk menentukan garis pemisah optimal di area overlap panorama. Sim finding menentukan di mana dua gambar akan dipotong dan digabungkan agar perbedaan antar gambar tidak terlihat. Ini adalah konsep dipelajari, ini adalah fungsi utama yang dipelajari. Oke, kita pelajaran. Untuk programnya mungkin bisa kalian paham aja tuh. Ini adalah hasil dari perbandingan metode sim finding. Oke, inilah cosmap dan sim analis. Oke, lanjut pada percobaan 10, yaitu real time atau interactive stitching. Program ini membangun aplikasi stitching interaktif menggunakan webcam atau simulasi frame video dari gambar panorama sudah ada. Nah, program ini implementasikan pipeline stitching cepat menggunakan ORB atau Oriented Fast and Rotative yang lebih cepat dari shift untuk scanner real time. Nah, ini adalah konsep dipelajari, adalah fungsi utama yang dipelajari. Wah, gini, nah, siap. Udah hasilnya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke percobaan 11. Yang 11 yaitu panorama cropping dan auto crop. Program ini mengimplementasikan teknik auto cropping untuk menghapus area hitam atau invalid dari hasil panorama stitching. Nah, setelah warping perspektif, panorama biasanya memiliki area hitam di tepi yang perlu dihilangkan agar hasil akhir terlihat rapi. Nah, ini ada konsep yang perlu dipelajari. Nah, ini ada fungsi utama yang perlu dipelajari. Oke, coba 11-nya aja sini, teman-teman. Oke, cukup lah ya. Lanjut ke percobaan 12. Percobaan 12 ini yaitu homografi, estimasi, dan visualisasi. Program ini mempelajari homografi secara mendalam, yaitu estimasi, dekomposisi, dan visualisasi efek transformasi perspektif. Homografi adalah matriks 3x3 yang memetakan titik-titik dari satu bidang ke bidang lain, yang merupakan fondasi utama dalam image staging. Melakukan saya pelajari, teman-teman. Nah, ini ada fungsi utama yang pelajari. Contohnya, oke, coba bicara.
Dari sini. Oke. Lagi. Nah, ini adalah robustness homografi pada noise. Wow, distribusi butuh error. Lanjut pada image registrasi. Image registrasi atau penjelasan gambar. Program ini mengimplementasikan berbagai metode image registrasi, feature based dan ECC, chain correlation dan coefficient based. Image registrasi adalah penyelarasan dua gambar agar pixel-pixel yang berkorespondensi pada posisi yang sama. Coba kita run. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah konsol pelajari. Ini adalah hasilnya, teman-teman, pada percobaan ke-13. Oke. Ini adalah percobaan background. Gambar perspektif. Hasilnya seperti ini, teman. Oke. Percobaan ke-14, teman. Nah, percobaan 14 ini mempelajari multi-band blending menggunakan lapisan piramid secara mendalam. Lapisan piramid memungkinkan blending dua gambar pada frekuensi yang berbeda sehingga transisi lihat sangat halus. Oke. Ini yang jadikan ya. Oke, kita lanjut ke percobaan 18 itu, teman-teman. Percobaan 18 yaitu dokumen, alignment, dan staging. Nah, program ini mengimplementasikan staging khusus untuk dokumen. Perspektif correction, alignment berbasis kontur, dan penggabungan dokumen secara vertikal maupun horizontal. Nah, dokumen staging ini berbeda dari panorama biasa karena yang pertama, dokumen memiliki bentuk persegi yang panjang jelas, butuh koreksi perspektif belum digabungkan. Lalu ada keterbukaan teks, bukan pandangan. Nah, ini ada konsep yang mempelajari nantinya, teman-teman. Ini adalah fungsi utama yang dipelajari. Oke, kita lihat. Ini output. Dari sini rendah. Hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil dari percobaan 18 ketika sudah di-run. Oke, kita coba. Oke, teman-teman, mohon maaf karena mungkin ada sedikit kesalahan. Kita lanjut pada percobaan 19 ya, yaitu panorama pipeline lengkap. Nah, program ini mengintegrasikan seluruh teknik yang dipelajari menjadi satu pipeline panorama profesional dan lengkap. Yang pertama ada detection, matching, homografi, lalu ada compensation, lalu warp, seam, blend, dan crop. Nah, pipeline ini diimplementasikan sebagai kelas panorama pipeline agar modular, mudah diuji dan bisa digunakan ulang. Nah, untuk konsep yang dipelajari seperti ini. Nah, fungsi utamanya dipelajari. Oke, kita lanjut. Ini adalah program-programnya, teman. Oke, coba kita run.
Ini adalah hasil dari running percobaan 19 teman-teman. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-20. Percobaan 20 yaitu proyek atau aplikasi Panorama Maker. Nah, program ini adalah proyek akhir yang membuat aplikasi Panorama Maker lengkap dengan berbagai mode dan feature. Mencakup yang pertama ada auto mode, yang kedua ada manual mode, yang ketiga ada flash mode. Nah, aplikasi ini mendukung berbagai skenario, panorama outdoor, indoor, wait panorama dan dokumen stitching. Nah, dilengkapi dengan quality report, batch processing dan galeri generator. Oke, ini adalah konsep yang pelajari dengan ini adalah fungsi utamanya. Ini adalah contoh programnya. Oke, kita coba running. Nah, ini adalah hasil dari percobaan 20, yaitu ada perbandingan waktu auto versus normal versus flash. Ini secara outdoor, ini secara indoor, ini windy dan ini dokumen. Oke, kita lihat hasil yang lain. Oke, kita lain. Oke. Usus. Sip. Oke. Nah, itu mungkin salah satu hasil atau berbagai hasil dari berbagai percobaan dari 1 sampai 20 ya teman-teman. Nah, mungkin setelah ini saya akan coba running project, di mana project ini merupakan project yang menjalankan script 18, 19, 20 secara berurutan. Nah, dan mengarahkan outputnya ke folder terpisah. Oke, ini adalah contoh programnya teman. Saya coba running project saya. Run project. Ingat, ini adalah menjalankan script 18, 19, 20 secara berurutan. Ya, ini secara berurutan ya teman. Ini ngilik. Di bawah. Nah, hasilnya teman. Data itu hasilnya teman. Oke. Nah,
Ini ngelek. Nah, ini adalah waktu. Oke. Nah, selesai sudah video percobaan saya kali ini. Mungkin juga cukup selesai sudah rangkaian video yang sudah saya buat dari video awal pertama kali saya take. Mungkin banyak sekali kekurangan dan miss informasi mungkin ya. Nah, semoga teman-teman mungkin ada sedikit nih yang bisa kalian ambil dari video ini, atau nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Saya mohon maaf besar-besarnya karena saya buat ini untuk memenuhi tugas ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat, menonton, dan memperhatikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, selesai sudah video ini. Terima kasih banyak teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.